Ya, assalamualaikum sobat sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Blog. Mungkin gambar ini cukup banyak teman-teman sekalian yang ngerti gitu ya. Ini adalah satu motor Yamaha M1 Franco Morbidelli yang melesat seketika melesat di depan Valentino Rossi ketika kejadian crash antara Morbidelli dengan Johann Zarco di Grand Prix Austria 1 gitu ya. Nah, mungkin sobat juga tahu ini juga adalah foto gitu ya, foto motor Franco Morbidelli yang rusak gitu ya, bagian tangkinya udah copot, terus ban belakangnya kelihatan udah lepas-lepas kayak gitu, dan ini lagi terbang gitu ya. Sobat sekalian juga mungkin tahu ini motor siapa. Ini adalah motor Johann Zarco. Di pasca crash tersebut hancur berantakan gitu ya, hancur berantakan di race Austria 1 gitu ya. Ini juga motornya Johann Zarco pada saat habis jatuh, di mana kelihatan ada roda depan udah banyak yang patah gitu ya. Mesinnya juga tercover, tidak kelihatan tercover di situ, ada kayak sasis. Pokoknya udah berantakan banget gitu ya. Sahabat sekalian juga ngerti ini kejadian apa? Ini adalah kejadian ketika Maverick Vinales di Styria ya, Grand Prix Styria atau Austria 2 itu melepas motornya karena dia merasa ada yang bermasalah dengan rem dari Yamaha M1 ini. Karena setelah dia memutuskan untuk menggunakan kaliper Brembo yang lama. Nah, ini adalah foto dari motor Maverick Vinales. Jadi setelah lepas itu dia nabrak air vents, terus habis itu kebakar. Dan ini banyak kayak busa-busa, itu adalah karena hasil setelah dipadamkan dengan cairan apar ya. Setelah itu ini juga beberapa fotonya motornya Maverick Vinales gitu ya, setelah kejadian tersebut nabrak, terus habis itu nabrak air vents, terus kebakar, terus habis itu dipadamkan. Nah, bagaimana nasib dari motor-motor ini atau mesin-mesin ini? Apakah dipakai lagi atau gimana nih? Nah, kita akan coba melihat beberapa data yang bisa boleh dibilang cukup valid ya untuk bisa mengetahui keadaan dari mesin-mesin ini. Ya, sobat sekalian, baru aja saya menerima daftar penggunaan mesin dari seri pertama Heres sampai seri 7 San Marino sampai di sesi warm up gitu, dengan kemungkinan pendaftaran mesin untuk di race ya. Oke, jadi pertama itu ya, kita bisa lihat di sini adalah pembalapnya adalah pembalap Ducati Team, yaitu Andrea Dovizioso, di mana sampai seri Misano 1 dia sudah menggunakan atau mulai menggunakan 3 mesin, sementara di mesin yang ketiga dia sudah mulai dari seri Ceko gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, mulai dari Ceko, Austria 1, Austria 2 sampai Misano 1 ini dalam satu pekan, sobat bisa lihat di sini dia menggunakan dalam satu pekan balap atau satu race weekend dia menggunakan 3 mesin nomor 1, mesin nomor 2, dan mesin nomor 3, tanpa ada satupun mesin yang dilepas atau dibuang dari alokasi. Selanjutnya kita lihat dari Johann Zarco, nggak sama ya ternyata ya. Dia bahkan sampai seri ke-7 San Marino atau Misano 1 dia sudah menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 mesin gitu ya. Dan sobat sekalian tahu ketika Johann Zarco menggunakan mesin nomor 3 ya. Ini ya, mesin nomor 3 di race seri Austria 1 ya kan. Tadi kan sobat bisa lihat bahwa mesinnya itu rusak gitu ya. Rusak ya. Dan ternyata mesin yang nomor 3 ini walaupun tidak dibuang dari alokasi, namun di Austria 2 dan juga di San Marino 1 itu tidak dipakai. Walaupun ya saya nggak tahu ini artinya dia masih belum berani atau gimana. Pada dasarnya padahal mesin nomor 3 itu baru dipakai beberapa kali aja gitu ya kan. Di FP4 Ceko, warm up sama race di Austria 1 gitu ya. Di Austria 2 dia nggak pakai, dan di San Marino juga nggak pakai. Lalu kita lanjut ke Danilo Petrucci ya. Danilo Petrucci pembalap dari Ducati Team. Dia sudah menggunakan 4 mesin tanpa ada satupun yang secara resmi dibuang dari alokasi gitu ya. 1, 2, 3, 4, di mana mesin keempat dia mulai di Austria 2 gitu ya.
Lalu kita lanjut ke Maverick Vinales, sama seperti keadaan dia di Andalusia. Maverick Vinales sudah menggunakan 55-nya. Ya, seperti dibilang sudah menggunakan kelima mesin Yamaha M1 dengan mesin nomor 2 dibuang dari alokasi karena memang waktu itu kalau nggak salah diterbangkan ke Jepang untuk di pendetailan lebih lanjut dan diketahui bahwa permasalahannya ada di valve walaupun tidak dilakukan proses pergantian valve tersebut, tidak jadi ya. Sobat bisa lihat di Styria 1 kita tahu bahwa mesin nomor 5 itu kan yang nabrak airplane selalu kebakar gitu ya. Dan ternyata mesin nomor 5 itu bahkan dipakai sebanyak 1, 2, 3, 4 kali di free practice 1, 2, 3, dan 4 di race weekend San Marino atau Misano 1 ini. Berarti sobat bisa lihat di sini amazing. Ini mesin walaupun udah dipakai dari seri Jerez 2 gitu ya. Terus habis itu di Ceko juga dipakai di race, lalu di Austria 1 dipakai, di Austria 2 dipakai dan nabrak dan kebakar gitu ya. Sobat bisa lihat ya, habis kebakar tuh kan beberapa foto-fotonya. Namun ternyata mesin tersebut kuat banget gitu ya dan masih dipakai di Misano 1 di free practice 1 sampai free practice 4. Amazing banget itu mesin. Artinya bagian mesinnya tidak rusak gitu ya. Karena biar bagaimanapun juga kalau rusak nggak bisa diganti, nggak bisa dibuka gitu ya. Karena mesinnya di seal atau dikasih kunci gitu ya. Nah, lanjut ke Fabio Quartararo. Sampai di Misano 1 dia sudah menggunakan 4 mesin. Mesin keempat dimulai digunakan di Jerez 2. Cuman yang menarik adalah mesin nomor 1 yang dipakai di Jerez 1 itu sampai sekarang nggak pernah dipakai lagi oleh Fabio Quartararo untuk di race Jerez 2, Ceko, Austria 1, Austria 2, dan San Marino atau Misano 1. Ya, jadi dan mesin yang dipakai oleh Fabio Quartararo tidak ada yang dibuang dari alokasi. Lanjut Franco Morbidelli. Di list 5 engine Franco Morbidelli itu sudah ada satu mesin yang dibuang dari alokasi. Waktu itu juga sama dibawa ke Jepang gitu ya, ke Iwata untuk inspeksi lebih lanjut, dan dia sudah menggunakan kelima-limanya alokasi mesin gitu. Alokasi mesin dimana untuk di race dan warm up di Misano 1 ini dia menggunakan mesin nomor 5 gitu. Lanjut 27 Iker Lecuona ya, Red Bull KTM Tech 3 itu sudah kehilangan satu mesin. Namun total dia dari total 7 alokasi mesin karena hitungannya di awal KTM masih merupakan pabrikan konsesi, jadi diberikan 7, dan walaupun di Styria kemarin sudah kehilangan konsesinya, namun sampai akhir musim 2020 ini mereka masih tetap diberikan 7 mesin. Yang hilang hanyalah kesempatan untuk melakukan tes lebih banyak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. 3 mesin dengan 1 mesin sudah dibuang dari alokasi mesin. Sementara di race nanti dia akan menggunakan mesin nomor 2 gitu. Lanjut 30 Takaaki Nakagami Honda LCR Idemitsu. Dia menggunakan 3 mesin tanpa satupun mesin yang dibuang dari alokasi dari Honda RC213V 2019. Lanjut lagi 33 Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing. Total Binder sudah menggunakan 4 mesin ya, walaupun dia sudah diberikan keleluasan alokasi 7 mesin sama tim konsesi penuh gitu ya, tanpa ada satupun yang dibuang dari alokasi. Lalu kita lanjut ke Cal Crutchlow. Wah, Cal Crutchlow ini menarik juga. Kenapa? Karena sampai di San Marino dia hanya menggunakan 2 mesin dari Honda RC213V 2020. Cuman penggunaan mesinnya terhenti di FP2. Di FP3 dia tidak pakai lagi karena mulai FP3 sampai FP4 di Misano dia withdrawn. Jadi dia tidak melanjutkan sesi. Kenapa? Karena arm pump di bagian lengannya itu kembali terinfeksi sehingga kalau nggak salah keluar kayak cairan-cairan gitu. Nah, lalu lanjut ke 36 Joan Mir dari Suzuki X-Star. Dia menggunakan
3 mesin total 3 mesin Suzuki GSX RR 2020 tanpa satupun yang dibuang dari alokasi. Oke, 36, 38 Bradley Smith, pembalap penggantinya Andrea Iannone ya, menggunakan nomor berapa 38. Dia sudah menggunakan 4 mesin dengan di San Marino ini confirm satu mesin yaitu mesin nomor 2 dari Aprilia RSGP, itu dibuang dari alokasi mesin. Total dia sudah menggunakan 4 mesin RSGP. Lanjut Alex Espargaro Aprilia juga Racing Gresini ya. Dia menggunakan 4 mesin juga tanpa satupun mesin dibuang dari alokasi. Lanjut Alex Rins tim Suzuki X-Star. Wah, dia sudah menggunakan 3 mesin dan 1 mesin sudah dibuang dari alokasi dimulai di Grand Prix Austria 2 atau Styrian GP. 43 Jack Miller Pramac Racing. Dia sudah menggunakan 4 mesin tanpa satupun mesin dibuang dari alokasi. Lalu lanjut Paul Espargaro Red Bull KTM Factory Racing menggunakan KTM RC16, sudah menggunakan total 3 mesin dari 7 alokasi mesin KTM RC16 ya, 1, 2, 3, dan 4 tanpa satupun dibuang dari alokasi. Lanjut 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP sudah menggunakan 1, 2, 3, 4. Wah, irit juga nih kakek-kakek nih ya. Dia menggunakan 4 walaupun ada satu engine yang dibuang, yaitu mesin nomor 1 mulai dari Grand Prix Andalusia atau JRS2. Cuman di antara pembalap Yamaha boleh dibilang nih paling irit, lumayan irit ya. Hanya menghabiskan 4 mesin gitu ya, 4 mesin. Lanjut lagi Tito Rabat dari Avintia Racing ya, menggunakan Ducati GP berapa ya, 19 apa 18 ya. Nah, dia sudah menggunakan 3 mesin dari total 5 mesinnya tanpa satupun dibuang dari alokasi. 63 Pecco Bagnaia Pramac Racing menggunakan total 3 mesin ya, Ducati Desmo CDC GP berapa nih? 20 ya, GP 20. 1 mesin sudah dibuang dari alokasi. 73 Alex Marquez Repsol Honda Team menggunakan 2 mesin RC213V Honda tanpa satupun dibuang dari alokasi. Dan lanjut lagi Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 ya, menggunakan KTM RC16 2020 menggunakan 3 dari 7 alokasi mesin tanpa satupun juga yang dibuang dari alokasi. Dan ini Marc Marquez, dia digunakan motornya oleh Stefan Bradl ya. Jadi mesinnya tetap menggunakan mesin dari alokasi Marc Marquez. Total juga masih 2 mesin Honda RC213V 2020 yang dipakai oleh Bradl ya dan Marc Marquez di Spain 1 tanpa satupun yang dibuang dari alokasi. Jadi itu teman-teman sekalian, secara umum beberapa data menunjukkan bahwa kayak misalkan nomor 5 Johan Zarco, engine yang dipakai di Austria 1 itu tidak dibuang dari alokasi ya, walaupun belum pernah dipakai di Austria 2 dan juga di San Marino. Cuman hitungannya ini mesin belum rusak gitu. Jadi ini mesin belum rusak. Lalu yang kedua adalah Maverick Vinales, mesin yang terbakar di Styrian GP, mesin nomor 5 ternyata masih bisa dipakai. Karena memang mesin ini dibangun dengan konsep bahwa pabrikan tahu bahwa ada kemungkinan mesin ini akan jatuh, akan kebakar, sehingga memang dibuat durable banget. Jadi kuat mesin ini. Dan juga setelah itu ada 2021 ya, Franco Morbidelli di Austria berapa dia? Di Austria 1 ya, di Austria 1 dia kan mesinnya itu kan bahkan jumpalitan di race 1 di Austria 1 dipakai di Austria 2 gitu, dan bahkan dipakai juga di San Marino 1. Luar biasa ini mesin, kuat banget Yamaha M1 2019. Ya itu aja teman-teman sekalian, dari tmcblog.com. Ya itu aja teman-teman sekalian,
ungkapan ya, mengungkap mesin-mesin MotoGP jelang seri San Marino atau Misano 1, di mana kita bisa lihat ada beberapa kasus mesin-mesin ini cukup durable gitu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.